warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dahulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dahulu ya. Silahkan Ines maju. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sebelumnya Ibu prasasti terlebih dahulu ya. Aning, Masuk. Ines, Masuk. Idul, Masuk. hadir semua ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, pembelajaran keempat. Nah, sebelumnya pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu hak dan kewajiban. Yang kedua, menggali informasi dari wawancara. Sebelumnya, siapa yang berangkat sekolah mandi? Mandi semua? Kita mandi menggunakan apa? Air. Nah, kalau mandi menggunakan air, kita harus menghemat air yang merupakan kewajiban kita sebagai manusia untuk menghemat sumber energi. Nah, sebelumnya ada yang tahu hak dan kewajiban itu apa? Belum ya? Nah, kita lihat dulu video berikut ini ya anak-anak. Tadi dari video yang sudah kalian amati, siapa yang tahu tentang hak, pengertian hak? Ya, Ines apa? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan memiliki atas lingkungan sekitar. Ya, pintar sekali. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan miliki atas lingkungan sekitar. Contohnya hak apa? Nah, tadi yang telah disebutkan atau yang dari lingkungan kita sendiri, hak contohnya hak menerima pendidikan, hak menerima kasih sayang. Selanjutnya kewajiban. Siapa yang tahu kewajiban? Ya, Ijul. Apa, Jul? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Ya, pintar sekali. Nah, setelah kita mengetahui hak dan kewajiban, kita bermain menggunakan kertas tempel ini, membedakan mana hak dan mana kewajiban. Sebelumnya Ibu bagikan terlebih dahulu ya.
kita bahas ya. Dapat memanfaatkan hasil dari sumber daya alam, termasuk hak atau kewajiban? Hak. Ya, benar. Selanjutnya ini, melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada oknum yang merusak sumber energi. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Iya, kita wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya, menggunakan sumber daya alam secara merata. Hak atau kewajiban? Hak, iya, pintar. Menggunakan sumber daya alam itu merupakan hak kita ya. Selanjutnya, tidak boros ketika memanfaatkan sumber daya alam. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Ya, pintar sekali. Kewajiban kita itu yaitu menjaga sumber daya alam dengan tidak melakukan pemborosan. Mengelola sumber energi dengan sebaik mungkin. Hak atau kewajiban? Hak. Ya, hak. Kita berhak atau hak kita yaitu mengelola sumber energi dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, memanfaatkan dengan arif dan bijaksana. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Ya, kewajiban kita wajib memanfaatkan sumber energi itu dengan arif dan bijaksana. Menjaga dan melestarikan sumber energi, hak atau kewajiban? Kewajiban. Ya, pintar sekali. Kita wajib menjaga dan melestarikan sumber energi. Selanjutnya, merasakan hasil dari sumber daya alam tersebut. Hak atau kewajiban? Hak. Hak, ya. Kita berhak merasakan hasil dari sumber daya alam. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu dan kita paham apa itu hak dan kewajiban, kita bisa membaca tentang kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Dibaca yang kewajiban terhadap sumber energi, yang lain mendengarkan ya. Kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. A. Menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. B. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. C. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. D. Melakukan regulasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. E. Menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Ya, selanjutnya hak memanfaatkan sumber energi. Ayo Ijul. 2. Hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola. Setelah kita membaca tentang kewajiban terhadap sumber energi dan hak memanfaatkan sumber energi, selanjutnya tugas kalian yaitu mengerjakan LKS tentang identifikasi perilaku di sekitar berkaitan dengan penggunaan energi kehidupan sehari-hari secara berkelompok, berpasang-pasangan ya. Nah, anak-anak sudah selesai ya. Silahkan presentasi ya, perwakilan kelompok. Yuk, dari kelompok Ines membacakan yang contoh boros energi.
Contoh boros energi. 1. Menghidupkan lampu pada siang hari. Kedua, tidak mematikan keran walaupun sudah tidak dipakai. Ketiga, menonton televisi sepanjang hari. Ya, silakan duduk Ines. Selanjutnya dari kelompoknya Ijul membacakan yang contoh hemat energi. Contoh hemat energi. 1. Mematikan lampu pada siang hari. 2. Mematikan keran iris saat tidak dipakai. 3. Membatasi jam menonton televisi. Ya, silahkan duduk Ijul. Sudah semua ya anak-anak? Sudah. Selanjutnya Ibu memiliki bacaan tentang penghematan energi. Siapa yang mau membaca? Ijul membaca? Ya. Yang lain dengarkan ya, dengarkan temannya bicara. Penghematan Bicara energi. membaca. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang menggunakan energi. Iya, pintar sekali ya, membacanya lancar. Penghematan energi itu bisa dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang menggunakan energi seperti yang telah kalian identifikasi tadi. Nah, anak-anak, selain membaca, untuk menemukan informasi juga dapat dilakukan dengan wawancara. Nah, siapa yang tahu wawancara? Belum tahu ya? Wawancara itu kegiatan dari si penanya kepada narasumber untuk menanyakan sebuah informasi. Nah, etika wawancara dalam melakukan wawancara, etika pewawancara yang pertama, datang harus tepat waktu sesuai perjanjian. Kemudian memperhatikan penampilan, pakaiannya harus sopan. Selanjutnya, kita kalau melakukan wawancara harus bersikap sopan dan ramah, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menyebutkan narasumber yang benar, kemudian memperkenalkan diri dan menyebutkan tujuan wawancara kita itu apa ya. Selanjutnya, menghindari pertanyaan yang menyinggung. Jadi pertanyaan kita harus tidak boleh menyinggung. Mengucapkan terima kasih setelah wawancara selesai. Baik, dapat dipahami? Nah, sekarang tugas kalian, kalian berpasangan mewawancarai teman kalian terkait dengan menghemat sumber energi. Yang kalian tanyakan apa? Contohnya, kegiatan apa menghemat energi yang kamu lakukan? Paham? Paham. Terus manfaat menghemat energi itu apa? Akibatnya apa? Begitu ya? Ditulis dalam lembar kerja yang Ibu sediakan. Nah, silakan dikerjakan. Gantian membacanya. Siapa yang tadi bertanya dan menjawab? Apakah kalau saya ingin menanya akan Beberapa pertanyaan. beberapa pertanyaan untuk Iju, apakah Iju bersedia? Ya, silakan. Apa yang kamu lakukan untuk menghemat energi air? Nah, sudah maju semua ya tadi berkelompok. Selanjutnya anak-anak, kesadaran tentang pentingnya menghemat energi harus disampaikan kepada masyarakat. Hal itu bisa disampaikan melalui berbagai cara. Misalnya,
melalui poster, lagu, dan juga bisa dengan pementasan drama atau bermain peran. Siapa yang pernah menonton pementasan drama? Sudah ya, pementasan apa coba? Pementasan contohnya wayang orang, pementasan drama yang lainnya. Nah, selanjutnya agar anak-anak lebih memahami apa itu hak dan kewajiban, anak-anak ibu tugaskan untuk bermain peran, ya. Nah, anak-anak dibagi menjadi dua kelompok, dua anak, masing-masing berpasangan untuk memerankan peran Bagas dan Ayah. Nah, selanjutnya ibu bagikan naskahnya. Anak-anak pahami terlebih dahulu. Ibu beri waktu. Ya. Nah, sekarang kelompoknya Aning ya, maju untuk memerankan Bagas dan Ayah. Ayah dan Bagas pergi ke hutan yang berada tidak jauh dari rumah nenek di desa. Mereka berangkat pagi-pagi sekali dengan berjalan kaki sambil menikmati udara pagi yang segar. Ayah mengajak Bagas ke tempat penebangan hutan. Di sana Bagas terkejut melihat keadaan hutan yang gundul. Kemana pohon-pohonnya, Ayah? Ini terjadi karena penebangan hutan yang berlebihan. Sebabnya jika hutan seperti ini. Tanpa hutan, tanah longsor dapat terjadi di daerah perbukitan saat hujan lebat. Betul-betul menakutkan. Ayah dan Bagas berjalan menyusuri tepi hutan. Angin bertiup sepoi-sepoi. Hutan juga dapat menghalangi angin kencang. Maksudnya pohon-pohon itu menghalangi angin. Hutan menyediakan oksigen untuk semua makhluk hidup di dunia. Hutan juga membersihkan udara di sekitar kita. Kamu bisa mendapatkan udara segar saat berjalan-jalan di hutan. Akar daun menyerap air. Ini dapat mengencangkan erosi. Hutan juga merupakan rumah bagi serangga, burung, dan hewan lain. Hutan adalah tanaman hijau kita. Oleh karena itu, kita harus melindungi hutan di negara kita. Terima kasih, Ayah. Hari ini saya mendapat pelajaran yang sangat berharga. Telah belajar apa saja? Hak dan kewajiban. Informasi melalui wawancara. Baik, selanjutnya Ibu memberi tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Nah, dikerjakan ya. Nah, sebelumnya kita harus senantiasa menjaga hak dan kewajiban kita. Kewajiban kita harus selalu terlaksana dan hak kita harus ditegakkan. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa ya. Ayo, Ines. Siap di tempat duduk. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.